Halo guys, welcome to my channel Kim Tane HD. Apa kabar guys? Semoga kalian semua selalu bahagia dimanapun berada. Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua guys, tentunya hanya di Kim Tane HD. Seperti biasa guys, di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue yang masih sama seputar perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok guys. Dan kali ini cowok yang gue jumpain adalah salah seorang cowok random lagi yang basicnya seorang cowok strike dan punya profesi sebagai seorang tukang soto. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah gak sampai lama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk, mari kita mulai. Siapa di sini suka soto? Gue dong. Gue tuh emang paling banget suka yang namanya soto guys, entah soto Betawi, soto Lamongan, pokoknya apapun yang berbahan dasar soto gitu. Apalagi kalau dimakan sore-sore dan juga tengah malam, pasti menambah selera banget, ya nggak sih? Nah kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue yang ada kaitannya sama soto, tapi yang gue akan share di sini adalah seorang penjual soto ayam. Jadi guys, waktu itu gue lagi staycation di sebuah hotel bareng pacar gue ya. Seperti biasa, karena staycation itu adalah sebuah aktivitas yang biasanya kita lakuin mungkin sebulan sekali lah ya, minimal gitu. Kalau udah boring, pasti kita ke hotel untuk staycation minimal 2 malam atau 3 malam gitu. Nah, waktu itu setiap kali kita staycation di hotel itu kita emang selalu prepare banget guys. Jadi kayak seolah mau hijrah beberapa hari gitu kan. Makanya kita well prepare banget. Dari kosan bawa perlengkapan yang sangat lengkap banget gitu kan. Dan kita berangkat jam 1-an menuju hotel favorit kita yang memang udah menjadi langganan kalau misalnya kita staycation guys. Waktu itu ya kita pun juga punya tujuan lain sih, yaitu pengen cari fun juga, kali aja dapet, meskipun kadang-kadang nggak dapet ya. Tapi ya nothing tulus, yang penting kita staycation gitu sih judulnya guys. Kita berangkat dari kosan dan tiba di hotel sekitar 2:30, langsung check-in segala macam dan semuanya pun udah beres. Singkat cerita kita mulai di hotel guys. Waktu itu seperti biasa aplikasi pelangi, aplikasi MyChat, gue online kan semuanya ya dengan tujuan supaya mendapatkan fun, meskipun belum dapat juga. Jadi ya oke lah, karena kita udah memang tahu banget ya di sana bakal seperti apa, jadi gak jadi masalah juga sih, meskipun kita juga butuh gitu loh guys. Cuma gue bilang pacar gue kan, pokoknya kita harus bener-bener cari yang namanya fun malam hari ini, kalau enggak ya akan gatot sih. Ya iyalah harus gitu kan, tapi gimana cara nyarinya? Secara kan di aplikasi pelangi sama aja, di aplikasi MyChat juga sama aja gitu. Ya pokoknya masih dapat sih, masa ketika malam di sini kita nggak dapet, dia bilang gitu. Karena emang waktu itu kita staycationnya itu 3 malam guys. Bayangin 3 malam gak dapet fun, jadi kayak basi banget gitu kan, ya nggak sih? Pokoknya kita sampai akhirnya jam 6 sore cari makan kulineran itu belum mendapatkan sebuah pencerahan, mendapatkan sosok cowok. Jadi kita kayak masih waduh gimana nih gitu, kalau misalnya sampai gatot gitu kan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan, jadi masalah juga sih. Nah waktu itu kejadiannya tengah malam tuh, karena kita kalau ke hotel nggak mungkin yang namanya tidur sore-sore. Jadi buat apalah gitu kan yang namanya tidur sore-sore, kan better di kosan aja. Kita pengen enjoy di hotel, enjoy di kota gitu, pokoknya pengen menikmati malam juga. Jadi sangat-sangat jarang tidur sore-sore gitu loh guys. Waktu itu karena perut lapar, terus tiba-tiba pacar gue punya inisiatif cari kulineran, yuk malam-malam kata dia, pakai motor. Ya udah ayo deh gitu. Gue pun akhirnya mengiyakan ajakan pacar gue, dan sekitar jam 1:30 malam kita pun kuliner mencari makanan yang masih buka waktu malam hari itu guys. Meskipun kita belum kepikir mau makan apa, yang penting kita keluar dari hotel sekedar cari angin plus cari kulineran. Dari hotel kita berangkat, dan seperti biasa guys, awalnya kita cuma keliling-keliling doang karena belum menemukan spot yang nyaman dan juga kuliner apa yang bakal kita makan. Dan pada akhirnya kita pun berhenti di sebuah tempat atau lokasi yang dulunya bekas pasar, dan waktu itu udah menjadi sebuah tempat kayak jalanan khusus buat kulineran. Kita pun berhenti di sebuah kedai soto ayam. Kenapa waktu itu kita berhenti di sebuah kedai soto? Karena memang yang pertama kali kita jumpai banget ketika kita hampiri tempat itu, ya itu tempat soto guys. Gak tau kenapa tiba-tiba pacar gue langsung bilang tuh, nyoto aja yuk. Ya udah deh ayo gitu, karena udah lama juga sih nggak makan soto gitu, apalagi jam-jam segitu ya, jarang-jarang. Ya wis deh, nggak pikir panjang,
kita pun berhenti di kedai soto itu. Dan emang waktu pagi hari itu, dini hari itu emang sepi banget sih, nggak ada yang beli gitu. Mungkin karena udah malam juga kali ya. Dan untungnya sih pas sampai sana masih ada sotonya guys. Jadi ya thanks God banget lah, beruntung gitu kan. Langsung naruh motor dan langsung mengambil tuh si mas-masnya gitu kan. Mas, soto dong 2 gitu. Oh boleh kata dia. Makan di sini? Iya di sini gitu. Seketika mata pelangi gue langsung kayak wow gitu kan. Karena yang menghampiri kita tuh sosoknya tinggi, terus kulitnya sawo matang, badannya juga berisi dan manis. Pokoknya dia ramah banget sambil keep smiling gitu. Di saat kita lagi kayak jenuh, lagi kayak hopeless, gak dapet cowok, tiba-tiba mendapatkan cowok penjual soto yang manis, seolah kayak please dong pengen dapetin dia, gimana caranya gitu. Hati gue bilang kayak gitu guys. Lalu kita pun pesen, kita pun duduk, dan gue pun langsung bincang-bincang sama pacar gue. Menurut lo gimana cowok itu? Keren kata dia kan. Terus kita, aduh geta mulu lo kata gue kan. Ya gimana sih, kita kan belum dapet nih malam ini. Ya iya sih gitu. Terus ntar gimana, dibawa ke hotel? Ya kalau bisa mah kata dia. Ya sih pengennya kayak gitu ya. Ntar coba deh kita PDKT ya, siapa tahu bisa. Iya kata pacar gue kan. Setelah kayak gitu ya gue pun enjoy sih nungguin soto dibikinin. Dan tak lama kemudian akhirnya soto pun jadi. Seperti biasa kalau gue tanpa kacang dan pacar gue dengan kacang, karena gue emang paling gak suka kalau makan soto atau bubur pakai kacang goreng gitu tuh kurang enak menurut gue ya, selera sih. Setelah kayak gitu dia menawarkan minumannya. Mau minum apa nih kata dia. Air hangat aja, teh hangat kalau ada mah. Atau gue bilang gitu kan. Oh iya boleh kata dia kan. Dia pun ngasih minum ke kita berdua dan langsung nyodori juga sambelnya plus dengan senyuman yang ramah dan manis. Pokoknya gue suka sih. Udah tuh sambil makan soto kita pun langsung kayak diskusi gitu tentang bagaimana caranya mendapatkan dia, karena agak-agak susah ya gitu, apalagi kita kan lagi stay di hotel nih. Takutnya ntar dia yang nggak mau atau misalnya dia emang agak-agak ragu gitu kan. Pokoknya gue harus bisa minimal berkenalan gitu. Untungnya ketika gue makan soto itu dia duduknya depan kita. Ya agak nyerong sedikit sih, tapi emang deket lah gitu, deket gue maksudnya ya. Tak lama kemudian gue pun punya inisiatif buat berkenalan. Tutup jam berapa? Gue bilang gitu. Sampai subuh sih kata dia. Emang dari jam berapa sih? Bukannya dari jam 9-an kata dia. Oh emang ini spesial buat malam hari ya? Ya kayak gitulah kata dia. Oh jadi kalau paginya berarti istirahat gitu. Iya istirahat, tar sampai sore tidur, bangun siap-siap, ntar malam kerja lagi. Kayak gitu setiap harinya kata dia. Asli sini juga, bukan saya perantauan dari Jawa. Oh, orang Jawa. Iya nih kata dia. Oh salam kenal ya, aku Kim Tan, gue bilang gitu kan. Salam kenal juga kata dia kan, aku Anwar. Jadi kita berkenalan, terus juga pacar gue pun berkenalan. Dan dari sana kita pun mulai ngobrol tuh. Karena waktu malam hari itu dia cuma seorang diri gitu, makanya sangat-sangat pas momennya buat ngobrol gitu kan. Hanya lagi di mana nih kata dia. Aku lagi main nih di daerah kota. Oh di daerah kota lagi main. Orang mana emang aslinya kata dia gitu kan. Aku mah di seberang sana sih. Terus di sini gimana Pepe? Enggak sih, lagi nginep di hotel gitu. Oh lagi nginep di hotel, wih mantep nih kata dia. Ya biasalah lagi boring gitu kan, lagi pengen refreshing gitu kan nginep di hotel. Mantep dong kata dia kan. Sama ceweknya? Cewek? Enggak lah, enggak ada cewek, gue bilang gitu. Oh kirain sama ceweknya, apa sama istrinya? Enggak dong kata pacar gue kan, kita berdua begini gimana bawa istrinya? Kata pacar gue bilang kayak gitu. Ya kali aja kata dia kan, atau lagi nyari juga nih kata dia. Enggak juga sih, kita mah nggak suka yang kayak gitu. Oh kirain suka kata dia kan. Emang gak suka kayak gitu ya? Ya kalau lagi boring aja sih ya wajar, namanya cowok kata dia gitu kan. Iya sih wajar gitu kan, emang suka juga ya yang kayak gitu. Ya kalau lagi ada rezekinya ya suka, kalau enggak ya enggak sih. Oh berarti orangnya emang free banget ya. Ya begitu namanya cowok sih kata dia. Emang Anya kenapa nggak suka kata dia. Karena aku nggak suka kalau kayak gitu mah. Terus sukanya kayak gimana? Pacaran gitu? Enggak sih, cuman aku sukanya ya kayak gitu. Gue bilang gitu guys. Oh jadi Anya dari kalangan pelangi ya kata dia gitu. Kok tahu sih? Ya tahu lah tadi dibilangnya kayak gitu. Ya begitulah, yang namanya kita kan emang beda-beda ya. Mungkin sukanya cewek, kalau ketemu beda gitu. Ya sih nggak apa-apa, santai aja, udah biasa kata dia. Udah biasa, emang udah pernah juga. Sebenarnya sih bukan udah pernah ya, tapi kalau sama yang memang bentukannya dari basicnya seorang cowok sih pernah. Maksudnya apa tuh? Ya begitulah kata dia. Oh pantesan, berarti pengalaman A ini kayaknya luas banget ya. Ya bisa dibilang luas sih bisa kata dia. Soalnya emang aku mau orangnya kadang-kadang kalau misalnya lagi kayak konslet apapun jadi sih kata dia gitu. Wow mantep dong, berarti kalau kayak gitu sama aku juga mau dong kata gue kan.
Ya kalau sama Ama kayaknya enggak lah kata dia gitu. Loh kok gitu? Kan sama itu dulu mau. Ya beda lah, dia kan emang bentukannya kayak cewek. Kalau Ama kan emang cowok banget, malah ganteng pula kata dia. Ya gampang sih, aku juga bisa kok kayak gitu. Emang bisa kata dia berkumis kayak gitu. Gue dibilang berkumis, ya udah tuh akhirnya gue pun jadi kayak ya gimana mau melanjutkan gitu kan, soalnya dia bilangnya kayak gitu sih. Ya kali aja mau gitu kan nemenin kita di hotel malam hari ini, gue bilang gitu. Itu belum bisa nih kata dia kan, soalnya aku mah kalau misalnya hanya kayak cewek masih boleh kata dia gitu. Oh kirain teh mau kasih cuan, nggak mau juga, gue bilang gitu kan. Kan pasti kalau sama mereka pasti aku mesti pakai cuan kan. Ya iya sih, nah kalau sama aku mah aku kasih cuan, gimana mau nggak? Ya diem mikir gitu kan, emang ngasih berapa kata dia, sebutin nominalnya guys, karena gue nggak pernah kasih nominal sedikit. Langsung dia kayak wow gitu kan, gimana mau nggak nih gitu. Ya siapa tahu kan mau gitu kan, lumayan buat beli rokok dini hari ya nggak sih, gue bilang gitu. Jam-jamnya lagi pas banget tuh buat do something, apalagi kayaknya pandai banget tuh ngelakuinnya karena pengalamannya juga luas gitu kan, siapa tahu mau gitu. Dia diem sambil senyum gitu kan, cobain yuk gue bilang gitu. Sananya ada drink gak kata dia. Drink gak ada sih, emang kenapa mau? Ya kalau ada masih lebih seru tuh, biar lebih leluasa akunya, karena belum pernah sama sekali sih sama cowok kayak ama kata dia gitu. Gampang tak kita beli deh kata gue. Gimana ya kata dia. Ya udah ayo gitu kan, kalau misalnya mau mah habis tutup di sini aja, aku tungguin di hotel, gimana mau nggak, gue bilang gitu. Dia diem gitu kan. Ya udah gini aja deh, ntar misalnya udah tutup, nanti habis kelar semuanya, kalau nggak ngantuk dan juga hanya belum tidur, aku kesana gimana kata dia. Oh ya udah boleh gitu kan, tapi jangan sampai pagi-pagi ya. Ya pokoknya diusahain lah kata dia gitu. Boleh save WA-nya? Oh boleh boleh kata dia. Akhirnya gue pun save nomor WA-nya, namanya Anwar, dan dia pun nge-save nomor WA-nya gue juga, dan kita pun satu sama lain sama-sama punya WA-nya guys. Kita makan soto tuh. Setelah kelar, kita ngobrol lagi sebentar basa-basi sambil make sure dia supaya mau. Dan udah 98% kayaknya dia bakal mau, tinggal 2%-nya dia mager apa enggak untuk ke hotel. Semoga dia nggak mager. Dan kita setelah makan soto itu, karena dia juga mau tutup, kita putusin buat kembali ke hotel sambil nungguin dia. Yaudah ya kita ke hotel duluan, ditunggu loh, jangan sampai nggak jadi. Ya siap, tadi dikabarin ya, harus jadi loh kata gue gitu kan. Lumayan kan buat beli rokok. Iya siap bos kata dia gitu. Ya udah kita berangkat duluan ya. Iya, kan udah nyampe sana, kalau misalnya jadi WA aja, oke kata dia. Kita pun berangkat dari tempat soto itu menuju ke hotel lagi. Dan sepanjang jalan gue bilang ke pacar gue, menurut lo lebay nggak sih kita ngajakin dia? Ya enggak lah, dia orangnya asik kok, orang strike kayak gitu. Ya juga sih, tapi dia pengen drink juga, cari yuk. Ya udah ayo gitu kan. Untungnya kita kan tahu tuh tempat yang jualan drink di dekat hotel, jadi sebelum ke hotel kita beli dulu, ya sebotol doang sih, nggak banyak-banyak. Dan singkat cerita, kita pun udah di kamar hotel guys. Pokoknya udah prepare semuanya, tinggal menunggu kabar dari dia aja, semoga dia mau. Waktu itu kondisinya jam 3 pagi sih, semoga dia mau ya, dan nggak ngantuk dan nggak mager gitu. Gue tunggu WA gitu kan, sementara pacar gue lagi main game sambil nungguin kabar berikutnya. Gimana, ada kabar gak? Belum sih kata gue gitu. Sampai jam 4 kurang ya, agak hopeless juga sih. Ya udah chat dulu aja deh kata dia kan, kata pacar gue. Ya udah gue chat ya kata gue. Belum juga gue ngechat, tiba-tiba dia ngechat duluan tuh. Halo bos kata dia, udah tidur belum nih kata dia. Belum nih, nungguin, gue bilang gitu kan. Oh ya udah, aku kesana ya boleh kata dia. Ya udah sini ayo tungguin, gue bilang gitu kan. Ya udah aku OTW ya. Oke, tungguin di lobi, oke kata dia. Siap, gue bilang gitu. Pokoknya itu bener-bener kayak di luar dugaan banget, kirain dia nggak akan datang, ternyata datang juga guys. Pokoknya pagi-pagi itu kita kayak seneng banget, akhirnya mendapatkan hiburan dari salah seorang cowok strike yang basicnya seorang penjual soto ayam. Pokoknya kita bener-bener happy banget waktu pagi hari itu. Ya seperti biasa guys, karena dia mungkin malu ya mau masuk ke hotel, jadi dia nyuruh gue buat nungguin di lobi. Dan gue pun langsung tuh setelah dia ada kabar OTW, gue turun ke bawah, tunggu di lobi jam 4 menjelang subuh lah ya. Udah sepi banget di hotel, tapi gue masih nungguin dia. Ya wis lah, nggak apa-apa gitu kan, gue tungguin di lobi. Dan tak lama kemudian dia pun ada WA lagi tuh kan, udah sampai parkiran nih kata dia. Sini langsung masuk aja, gak enak nih soalnya belum pernah, santai aja, cuek aja, nggak ada orang kok kata gue gitu. Oh gitu kata dia. Iya santai aja yuk, aku nungguin di kursi kok di lobi, gue bilang gitu. Ya udah iya kata dia. Tak lama kemudian dia pun datang menggunakan sweater, celana panjang, pakai topi,
dan langsung gue hampirin, yuk langsung aja, ya udah ayo gitu kan. Langsung gue ajak dia ke dalam lift dan langsung menuju kamar kita di lantai 3. Dan singkat cerita, kita pun tiba di kamar dan si Anbar ini pun udah dalam keadaan ya enjoy di kamar kita gitu kan. Setelah kayak gitu langsung kita pun duduk ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Kirain teh nggak bakal kesini, gue bilang gitu. Awalnya sih iya gitu kan, agak mager cuma nggak bisa tidur sih. Ya udahlah situ aja deh lumayan gitu kan daripada di sana, kata dia. Tapi thank you lo udah kesini, ya sama-sama, kata dia. Setelah dia basa-basi langsung gue keluarin drink, ini lo aku udah beli, wih di mantep, kata dia gitu kan. Yaudah yuk nggak usah lama-lama gitu kan. Ya udah ayo, kata dia. Boleh open ini nggak? Oh boleh banget gitu kan. Langsung tuh dia pun open. Gue pikir mau open sweater doang, ternyata semuanya. Dan tahu nggak, setelah kayak gitu gue baru ngeliat kalau dia punya tato guys. Oh my god, mantap banget. Ternyata dia punya banyak tato juga di badannya tuh. Langsung gue senang banget. Langsung gue puji-puji kan. Wow keren tatonya gitu. Ya biasalah cowok, kata dia gitu kan. Ih mantap gitu kan. Aku juga ikutan ya. Ya udah terserah, kata dia kan. Gue pun sama. Dan gue pun langsung bermanja-manja gitu layaknya seorang cewek ke seorang cowok. Pokoknya dia pun santai banget, enjoy banget. Dan kita pun mulai drink guys, pelan-pelan tuh. Setelah beberapa gelas kita drink together, dia udah mulai oleng, gue pun juga sama. Langsung gue tuh kayak agak-agak berani gitu sih, mulai mencoba untuk mendekatkan diri. Beginian juga dia pun diam aja sampai gongnya itu. Setelah beberapa saat kemudian kita ngelakuin ini sangat leluasa banget tanpa ada yang namanya paksaan guys. Beginian itu gue suka banget. Gue gak pernah habis pikir kalau dia bakal se-enjoy itu, bakal seleluasa itu ngelakuin sama gue. Dan pacar gue pun juga sangat happy ngelihatnya gitu. Karena dia jujurly bener-bener kayak gak ada beban. Kayak emang udah pengalaman aja gue sama cowok guys. Pokoknya bener-bener kita kayak terbawa suasana. Sampai gue pun something gue udah bangkit, traveling gitu kan. Dan dia pun kayaknya juga sama. Pasti kan cowok-cowok dalam keadaan bangkit, ya gak sih? Sampai setelah kayak gitu kita drink lagi sambil ngerokok. Dan setelah beberapa saat kemudian gue beginian lagi. Nah yang kedua kalinya kita langsung terbawa suasana guys. Drink pun kita tinggalin. Tiba-tiba tangannya itu meraih ke area ininya gue sampai beginian juga. Dan rasanya tuh bener-bener kayak oh my god, dia keren juga gitu kan. Gue pikir dia bakal pasif, ternyata enggak gitu kan. Setelah kayak gitu udah tuh akhirnya kita pun ngelakuin pemanasan sambil duduk di depan drink. Dan tak lama kemudian karena udah terbawa suasana, gue pun langsung ajak dia ke atas bed. Dan pas sampai bed, sebelum gue ngelakuin pemanasan, gue prepare dulu, gue langsung nge-pull semuanya. Dan dia pun juga kayak sama gitu, ngerti. Dan wow, ternyata dia punya something yang tebel dan panjang. Dan dalam keadaan bangkit juga, gue kaget banget sih. Setelah kayak gitu langsung dia pun menghampiri gue. Dan kita pun ngelakuin pemanasan di atas bed itu. Dan pacar gue ngeliatin. Dan oh my god, indah banget. Pokoknya mantep banget, total banget. Itu yang gue suka sih. Dari ujung rambut sampai bawah, dia memperlakukan gue like seorang cewek. Dan gue bener-bener kayak bersyukur banget. Gue pikir dia bakalan zong, ternyata enggak sama sekali. Pokoknya gue dibikin pasif pemanasan itu guys. Dan gue bener-bener dibikin kayak oh my god, dia the real man banget gitu ya. Sampai gue berekspresi suara gitu kan. Bahkan gue mau hampir bangkit sih. Padahal belum ke next step gitu ya. Tapi udah kayak gini rasanya udah seneng banget gitu kan. Dan tak lama kemudian setelah dia ngelakuin ke gue pasif banget dan lama banget. Dan gue yang pasif dan dia yang aktif. Giliran gue yang aktif sekarang dan dia yang diem. Dia langsung rebahan. Gue menghampiri dia dan menghampiri somethingnya. Dan gue pun mulai ngelakuin yang namanya karaoke ke somethingnya dia yang dalam keadaan tegang banget dan tebal dan panjang. Lalu gue pun mulai ngelakuin namanya karaoke. Oh my god, bener-bener mantep banget guys. Gue suka banget. Dia pun langsung berekspresi suara. Gue pikir bakal diem-diem aja ya. Ternyata enggak sih, mungkin karena faktor oleng juga kali ya. Jadi dia lepas banget. Pokoknya dia sama sekali nggak diem. Pokoknya dia enjoy banget sama gue berdua guys. Apalagi waktu pagi hari itu bener-bener kayak kita tuh membutuhkan sosok yang kayak dia gitu kan. Gue karaoke sampai sedemikian rupanya, cukup lama juga. Dan karena gue udah nggak sabar, langsung gue bilang ke dia, ayo lanjut. Ya udah ayo gitu kan. Mau pakai helm nggak usah lah, lanjut aja yuk. Ya udah gitu kan. Langsung gue prepare. Dia pun juga sama seperti biasa. Gue yang awalnya di bawah. Lalu pelan-pelan kita pun mulai ngelakuinnya guys. Cukup lama sih karena emang agak sedikit susah karena memang dia punya size yang tidak biasa. Tapi
3 kali hentakan, akhirnya kita pun ngelakuinnya dan somethingnya mulai langsung dan rasanya itu mantap banget sih guys. Dan oh my god, akhirnya gue pun ngelakuinnya. Setelah kayak gitu dia pun langsung ngelakuin gercep banget, full speed. Gue pikir dia bakal pelan-pelan, ternyata dia enggak sama sekali guys. Dia langsung full speed, dia kenceng, maju mundur, pelan cepet. Itu yang bikin gue kayak langsung kewalahan dari awal. Tapi untungnya karena gue udah pengalaman jadi oke lah. Setelah kayak gitu gue langsung dibalikin menyamping, dia langsung ngelakuin full speed lagi. Terus gue langsung ngelakuin gerakan gaya guguk, dia pun ngelakuin full speed lagi. Terus sampai gue pun ditaruh di pinggir bed, tiba-tiba dia berdiri sambil dia pun ngelakuin gerakan maju mundur juga. Dan sempet digendong juga sambil ngaca. Oh my god, di hadapan pacar gue. Pokoknya leluasa banget. Dan tak lupa ya sambil beginian juga, pokoknya sama-sama nggak lepas gitu kan. Itu intinya romantis banget guys. Setelah kayak gitu gue langsung di atas bed lagi, sampai gue berdiri di atas bed juga. Pokoknya banyak banget style. Itu lama banget, itu cukup memakan waktu banget guys kita berdua ngelakuin itu. Sampai gue pun udah kayak nggak sabar dan udah kewalahan gitu kan. Setelah kayak gitu kita langsung berdiri di depan kaca. Pokoknya banyak banget spot yang kita explore berdua. Ternyata dia emang the real boy yang emang punya banyak pengalaman dan gue suka banget. Pokoknya gue bener-bener gak pernah ngerasa kecewa ngajakin dia. Dia bener-bener sosok cowok yang kita cari sih. Apalagi dia bener-bener orangnya tuh aktif banget, gak pemalu, gak canggung, manly dan juga cakep. Dan dia mau ngelakuin apa yang kita mau tanpa disuruh. Dia udah punya inisiatif sendiri, itu yang kita suka sih guys. Sampai setelah 1 jam lebih lamanya kita ngelakuin do something ya. 1 jam ini tuh hitungannya bukan dari awal kita pemanasan ya, tapi dari pertama kita ngelakuin do something itu guys. Makanya lama banget. Setelah 1 jam lewat kita ngelakuin do something itu, lalu gue pun kembali di posisi yang di bawah, dia pun di atas. Dan dia langsung bilang, masih kuat nggak? Kuat dong, gue bilang gitu kan. Tapi setelah lama kemudian dia ngelakuin full speed tanpa apa-apa, tanpa gimana-gimana, gue langsung nyerah duluan. Akhirnya gue pun tuntas duluan guys, karena udah nggak sabar juga sih gue nahan dari awal gitu kan. Gue pun tuntas, dia pun senyum. Setelah gue tuntas, dia pun ngelakuin full speed kenceng banget. Dan finally dia pun akhirnya menuntaskannya guys di dalam. Sambil ketika dia tuntas, dia pun berekspresi suara. Dan oh my god, itu bener-bener kayak real man banget. Gue suka banget. Setelah kelar ya udah tuh, dia pun kayak capek, gak langsung dilepas, langsung kayak menghampiri gue dulu. Setelah kayak gitu, pelan-pelan dia lepas dan dia pun langsung rebahan sambil tepar, ketiduran. Dan udah tuh, sambil dia break, dia pun tertidur guys beberapa saat. Dan gue pun juga sama, kayak ngeredain diri karena oleng juga, karena capek juga. Plus pacar gue juga sama. Jadi kondisinya tuh gue tengah-tengah, pacar gue sebelah kanan dan dia sebelah kiri. Dan kita bertiga dalam keadaan full. Dan sampai siang harinya kita ketiduran, karena emang itu kita ngelakuin cukup lama sampai pagi jam 6-an. Dan setelah kelar kita pun tidur tanpa clean up karena capek banget. Jadi kita bertiga sama-sama tertidur pula sampai siang hari guys. Oh my god. Setelah kayak gitu ya udah tuh kita pun tertidur sampai siangan. Dan kebangun tuh pas denger suara air di kamar mandi. Ternyata dia lagi ke bed tuh guys, si Anwar ini. Gue pikir dia belum bangun gitu kan. Setelah kelar gue pun bangun, pacar gue juga bangun, langsung pakai kayak bawahan gitu kan. Dia pun keluar tuh, udah pada bangun nih kata dia. Udah, gue bilang gitu kan. Jadi ikut numpang tidur di sini, nggak apa santai aja, gue bilang gitu kan, kita seneng kok kata gue. Ya udah, makasih ya kata dia, ya sama-sama gitu. Udah mandi kata gue, udah nih kata dia kan. Gak bisa lama-lama soalnya mau beli barang-barang buat hari malam jualan sih kata dia. Oh iya gitu kan, dia pun pakai outfit lagi. Langsung gue kasih dia cuan, dia seneng banget. Makasih ya kata gue, jangan kapok. Enggak lah kata dia, ntar misalnya kalau kesini lagi ketemu lagi ya kata gue. Oke. Atau main ke tempatnya kita, ditunggu di sana, gue bilang gitu. Siap deh kata dia, semoga ada waktunya ya kata dia. By the way makasih loh ini kata dia. Iya sama-sama gitu kan. Yaudah aku pamitan ya kata dia, antri sampai bawah yuk kata dia. Ya udah ayo gitu kan. Gue pun ngantri dia sampai bawah, tapi nggak sampai ke lobby, cukup di lift doang. Dan pas sebelum dia turun, thank you ya, tadi suka banget loh. Pokoknya total banget ya, sama-sama kamu juga mantap kata dia gitu kan. Aku suka, pengen gini dong, boleh nggak? Boleh kata dia gitu kan. Sampai turun ke bawah, kita begini sebentar di dalam lift. Dan pas sampai bawah, lift kebuka, udah tuh
Aku pulang ya, kata dia. Ya udah, hati-hati ya. Iya, kata dia kan. Dia pun keluar, gue pun kembali ke atas, dan seneng banget rasanya guys pokoknya. Setelah kayak gitu udah tuh guys, setelah nganterin dia ke bawah, gue pun ke atas lagi. Karena gue pun juga masih pengen, dan pacar gue pun juga sama. Lalu setelah sama dia, kita berdua pun ngelakuin do something antara gue dan pacar gue. Sampai siang hari, dan setelah kelar kita pun langsung take ke bed bareng. Waktu itu bener-bener berharga banget, meskipun kita ngelakuinnya pagi, tapi indah banget mendapatkan sosok seorang cowok strike penjual soto ayam yang kita temui saat kuliner malam hari itu guys. Oke guys, semoga terhibur dengan story gue kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.